Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi sayyidina Rasulullah ajmain. Amma ba'. Perkenalkan, nama saya Trihard Balcania dengan NIM 23150500013. Baik teman-teman, sampai di akhir materi, yaitu materi yang ke-13 terkait konsep pendidikan menurut Quran surah Tahrim, surat yang ke-66 di dalam Al-Quran, di ayat 10-12. Nah, sebelum kita mendefinisikan, menjelaskan cara ringkas dan singkat terkait konsep pendidikan di Quran surah Tahrim ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu asbabun nuzul ayat ini. Kenapa ayat ini turun? Atas hal apa ayat ini turun dan apa yang terjadi pada masa itu. Nah, ayat ini turun sebagai perumpamaan bagi kaum mukmin dan kaum kafir. Allah menghadirkan contoh istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut yang kafir, serta Asiyah, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran yang solehah. Perumpamaan ini bertujuan memberikan pelajaran bahwa keselamatan ditentukan oleh iman dan amal seseorang, bukan oleh hubungan keluarga atau status sosial. Nah, teman-teman, istri Nabi Nuh. Ya, kita tahu Nabi Nuh adalah seorang nabi yang telah banyak mengalami cobaan. Akan tetapi, istri Nabi Nuh itu dicap seorang yang tidak berketauhidan karena tidak mentaati perintah nabinya dan terutama suaminya. Karena ketika Nabi Nuh memerintahkan umatnya untuk naik kapal, istri Nabi Nuh tidak mau, tidak ikut. Akan tetapi dia manjat gunung yang sangat-sangat tinggi. Nah, di situ kita bisa tahu bahwasannya hubungan keluarga, entah itu seorang nabi, tidak berpengaruh. Beda hal cerita dengan istrinya Firaun, yaitu Asia. Yang kita tahu Firaun ini adalah seorang yang sangat-sangat kejam. Bahkan ketika seorang bayi laki-laki lahir, itu wajib dibunuh untuk menggagalkan ramalan yang telah diramalkan oleh seorang peramal. Nah, beda halnya dengan Asia, ya mengikuti perintah ketauhidan yang telah diajarkan oleh Nabi Musa nantinya. Ia bertauhid kepada Allah. Nah, walaupun status sosial seorang Asia adalah istri Fir'aun, ya dicap salah seorang yang akan menduduki surga dan penghuni surga nantinya. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan di asbabun nuzul. Lalu konsep pendidikan yang ada pada ayat ini yaitu mengandung pendidikan keteladanan yang sangat kuat. Allah menggunakan tokoh-tokoh nyata sebagai media pembelajaran agar manusia dapat mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Nah, istri Nabi Lut dan istri Nabi Lut yang setelah saya ceritakan tadi, contoh bahwa lingkungan yang baik tidak akan bermanfaat jika seseorang menolak kebenaran. Walaupun hidup bersama para nabi, keduanya tetap memilih jalan kekafiran sehingga menerima azab oleh Allah. Nah, istri seorang nabi loh diberikan azab, sama halnya seperti di zaman sekarang di negara kita. Keluarga itu sangat berpengaruh. Ya, keluarga itu sangat berpengaruh. Beda cerita dengan zaman nabi dulu. Seorang keluarga nabi itu tetap kena azab oleh Allah, tidak pandang bulu. Nah, sebaliknya, Asia, istri Firaun, menunjukkan bahwa seorang dapat mempertahankan keimanan meskipun hidup di tengah lingkungan yang buruk. Ia tetap beriman walaupun menghadapi tekanan dari suaminya yang zolim, bahkan mengaku Tuhan. Nah, Maryam juga menjadi teladan dalam menjaga kesucian diri, ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah. Kepribadian Maryam menunjukkan bahwa pendidikan yang baik akan melahirkan manusia yang kuat secara spiritual dan moral. Nah, dari ayat ini dapat dipahami bahwa pendidikan Islam menekankan tanggung jawab individu, keberhasilan pendidikan yang tidak hanya bergantung pada keluarga atau lingkungan, tetapi juga kesungguhan seseorang dalam menerima dan mengamalkan kebenaran. Nah, apa sih nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil? Yaitu yang pertama pastinya keteladanan atau uswatun hasanah. Lalu tanggung jawab individu. Ketiga, keteguhan iman.
keempat kemandirian moral, dan terakhir kesucian diri dan integritas. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Triharda Bacanya izin pamit undur diri.